Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Umayyah merupakan era paling cepat setelah masa Khulafaur Rasyidin. Proses penyebarannya hingga ke Afrika Utara, Andalusia, Cordoba, dan lain sebagainya. Bani Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Hubungan kekerabatannya sangat dekat dengan Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Mereka berdua sama-sama berasal dari keturunan Umayyah atau lebih tepatnya lagi Bani Umayyah. Dalam perkembangan Bani Umayyah ini terbagi kepada 3 fase. Yang pertama adalah fase pembentukan atau fase berdiri. Yang kedua adalah fase perkembangan, di mana disinilah nanti kejayaan Bani Umayyah ditampilkan. Serta yang terakhir adalah fase reruntuhan Bani Umayyah diakibatkan kelemahan sistem monarki, diakibatkan kelemahan politik KKN yang dilakukan oleh para khalifah, para pembesar yang terlibat dalam lingkup istana Bani Umayyah. Tidak hanya itu saja, faktor eksternal reruntuhan berasal dari serangan Bani Abbasiyah. Melihat titik kelemahan terhadap kekhalifahan terakhir Bani Umayyah, Marwan bin Muhammad sebagai raja ke-14, terdapat celah wilayah-wilayah Bani Umayyah yang telah melepaskan diri dan tidak mampu menjaga kesolidan persatuan dalam Bani Umayyah itu sendiri. Banyak video yang membahas tentang peradaban Bani Umayyah di Damaskus mulai dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Namun saya pribadi merasa itu tidak cukup, dan untuk itu dalam pembelajaran SKI kelas 11 di model Kota Bengkulu, saya mencoba menampilkan kompetensi dari siswa kelas 11 dalam menceritakan fase reruntuhan Bani Umayyah di Damaskus pada tahun 750 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Puspitasari dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang sejarah runtuhnya Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain: 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas, pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi-sembunyi. Seperti di masa pertengahan, kekuasaan Bani Umayyah menumpas terhadap gerakan-gerakan ini, banyak menyedot kekuatan pemerintah. Menurut para pakar sejarah Islam bahwa masa puncak Bani Umayyah dikarenakan masyarakat tidak suka dan marah kepada pemerintahan Bani Umayyah lantaran terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun pemerintahan dan tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara kedua putra mahkota Al-Walid bin Abdul Malik itu menjadi khalifah yang sah. Penyebab runtuhnya tahun 670 Masehi akibat dari pelaksanaan sistem monarki di Bani Umayyah. Selain yang disebutkan di atas, juga dapat memberi peluang kepada para putra mahkota untuk melakukan penyelewangan kekuasaan, seperti kolusi korupsi, tidak disiplin dalam pekerjaan, dan tidak dapat bertanggung jawab terhadap satu pekerjaan. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah tepatnya pada tahun 750 Masehi. Setiap kala dalam perang Al-Zab